Ternyata hal yang biasa. Mereka melakukan hal seperti itu, berzina, ke diskotik, mabuk. Kamu memang gak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu. Injak Al-Quran itu dan bersaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabatku ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira wa ahsan jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam dengan subscribe, like dan share juga komennya. Baiklah sahabat-sahabatku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video kembali ya, yang mana video ini kembali dari seorang murtadin. Nah, ini saya rasa bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, sebuah ibroh untuk kita semua dan tamsil, perumpamaan contoh buat kita semua. Nah, sahabat-sahabatku ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan untuk mengomentari atau menanggapi sebuah video dari kesaksian murtadi ini, marilah kita saksikan bagaimana kisahnya dari seorang murtadin ini. Silakan. Puji nama Tuhan, saya bernama Yusnita Tanjung, yang dikenal Serambi Mekah kedua sesudah Aceh. Dari 5 bersaudara, saya pernah tamat Al-Quran, mengaji ya saudara, bukan mengkaji, tapi mengaji, membaca. Sebenarnya jujur ya, saya ini untuk bersaksi ini kebanyakan, maaf sekali lagi, sering saya tolak saudara. Karena kalau saya bersaksi dan saya dibawa kembali mereview hidup saya ini ke belakang, itu kadang-kadang malamnya itu karena saya nggak bisa tidur saudara. Ya sahabat, itu potongan sedikit ya dari sebuah video kesaksian dari seorang murtadin, ibu murtadin ini, ya menampilkan dalam sebuah video sebelumnya itu mengatakan bahwa dia itu adalah seorang muslim ya, mantan muslimah, tetapi naudzubillah, semua naudzubillah, ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya itu yang menyebabkan dia menjadi murtadin, keluar dari agama Islam. Tentang apa benar, apakah dia seorang murtadin atau bukannya, ya Allah alam. Tapi itulah kesaksian dari seorang ibu ini. Nah sahabat-sahabatku ikhwan fillah, dalam mengkaji dan mengaji Al-Quran itu memang berbeda ya. Yang kita usahakan selain dari mengaji itu, apabila kita telah mampu itu dianjurkan untuk mengkaji ya, mentadaburi makna Al-Quran. Karena dengan mengkaji Al-Quran, mentadaburi dari makna dan tafsiran Al-Quran itu akan semakin menambah keyakinan, keimanan kita. Malah dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa dengan mentadaburi Al-Quran, mengkaji, mengerti akan makna tafsir Al-Quran itu bisa menjadi sebuah penawar atau obat untuk penyakit hati kita. Nah sahabat terbaik ikhwan fillah, kita lanjutkan bagaimana sepak terjang dari seorang ibu ini yang langsung menyebabkan dia itu menjadi seorang murtadin ya. Tapi sebelum mengajak kepada itu, si ibu ini menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup semasa muslimnya dalam keluarga Islamnya itu, yakni dengan orang tua yang muslim. Nah sahabat terbaik ikhwan fillah, bagaimana selanjutnya kisah seorang ibu murtadi ini tentang dalam keadaan atau dari keluarganya. Silakan. Ya. Tetapi sayang sekali di dalam rumah tangga itu tidak ada kedamaian, ya. Tidak ada keharmonisan. Ayah saya ini otoriter sekali, banyak berbicara, banyak bertindak hanya dengan pukulan. Tetapi ada hal yang menyenangkan, kadang-kala ayah jarang pulang. Nah, kenapa? Karena ayah saya ini saking gantengnya saudara ya. Jadi dia itu laris manis, banyak ya penggemarnya.
sehingga banyaklah istrinya. Waktu di Islam itu diajarkan boleh laki-laki itu sekali pakai itu ya 4 istri. Di ayah saya itu menganut itu, saudara. Nah, baik sahabat, itu lanjutan dari seorang ibu murtadin ini ya. Saya kira dia mulai bermain dengan kesaksian dia di hadapan orang-orang Kristen atau kita selaku Muslim juga. Dia menyebutkan bahwa dia hidup dalam lingkungan Muslim, dalam keluarga yang Muslim ya. Dengan kita catat dalam video, si ibu ini mengatakan bahwa orang tuanya sangat otoriter atau ringan tangan ya, gampang mukul. Mungkin kita bisa mempertanyakan, tidak semata-mata orang tua ini akan begitu tegas atau menghukum pada seorang putranya, kepada seorang anaknya apabila anaknya tidak bermasalah atau tidak bersalah. Mungkinkah si ibu ini ada salah sehingga orang tua atau ayah dari si ibu ini dulu memperlakukan si ibu ini dengan sedemikian rupa? Nah, wallahu alam. Nah, sahabat-sahabatku ikhwan fillah, yang harus kita catat juga bahwa dalam agama Islam memang memperbolehkan itu seorang laki-laki mempunyai istri 4, tetapi dalam Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang mampu berbuat adil ya. Jadi jangan sampai kita selaku orang Muslim atau orang-orang Muslim, saudara kita yang masih awam ini, ternyata orang Islam itu boleh memperistri sampai 4 orang ya. Itu ada syarat tertentu. Dalam hukum Islam pun demikian sudah disebutkan bahwa dengan adanya nikah itu bisa menjadi hukum, nikah itu menjadi wajib, nikah itu menjadi sunnah. Malahan ada juga yang mengatakan nikah itu bisa berubah menjadi haram. Ayo sahabat, kita lanjutkan kembali bagaimana kesaksian dari seorang murtadin ini. Silakan. Saya mau menikah tanpa setahu ayah saya ini. Kalau dia cari saya nanti udah saya adu saja dengan suami saya. Waktu saya menikah itu sudah berjanji tahun 74 itu, saudara ya, itu boleh menikah 2 agama. Suami saya ini kalau dia mabuk baru dia baik sama saya. Kalau untuk minuman, untuk berjudi, selalu ada uang. Kadang-kadang kalau untuk keperluan rumah tangga begitu sulit, harus ribut dulu, berkelahi dulu minta. Di situ itu pengalaman pahit yang saya rasakan. Berlanjut rumah tangga saya ternyata hal yang biasa. Mereka melakukan hal seperti itu, berzina, berdiskotik, mabuk. Nah, ketika anak saya mulai masuk sekolah, saya bilang enggak bisa, saya harus masukkan sekolah anak-anak saya harus masuk ke pesantren. Nah sahabat, lanjut kata si ibu ini ya, masih dalam keadaan Muslim ya. Si ibu ini kita harus ingat bahwa si ibu ini masih dalam keadaan Muslim karena tidak kuat dengan perlakuan dari seorang ayahnya yang begitu keras ya, begitu tegas dengan si ibu ini. Tapi iya memanglah kalau sangat-sangat melebihi batas dengan bagaimana yang disebutkan si ibu bahwa keluarga itu adalah keluarga Muslim, ayahnya seorang Muslim, ibunya juga seorang Muslim, dan juga si anaknya ini atau si ibu ini yang memiliki kesaksiannya juga Muslim, tapi sering diperlakukan dengan begitu, maaf ya, begitu kejam oleh seorang ayahnya. Kalau memang pun itu berlebihan batas, itu sudah keluar dari aturan Islam. Nah sahabat ikhwan fillah, lanjut cerita si ibu ini, karena si ibu ini tidak kuat mungkin ya dengan perlakuan seorang ayahnya ini, dia mau menikah, mencari seorang suami yang bisa menjadi penghalang atau benteng atau menjadi bahan perlindungan yang bisa melindungi si ibu ini dari kekejaman atau perlakuan dari seorang ayahnya. Nah sahabat saudara, tanpa disadari ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali ujian. Sahabat saudara, si ibu ini dalam keadaan Muslim melakukan pernikahan tanpa adanya restu dari kedua orang tua, begitu pula
pernikahan ini diadakan dengan dua agama yang berbeda, yakni si ibu ini agama Muslim, masih agama Islam. Si suaminya yang satu ini agama Kristen. Masya Allah, na'udzubillah. Tahun 74 si ibu ini menyebutkan bahwa boleh menikah dua agama, padahal dalam agama Islam sudah jelas itu dilarang. Dalam koridor aturan UUD juga, undang-undang juga itu dilarang. Dan juga dalam keadaan si suami itu masih Kristen, agamanya non Muslim ya, bukan Islam, juga dalam pelajaran atau pengajaran ajaran dari si suami, agama suami ini ternyata tidak diperbolehkan menikah dengan berbeda agama. Nah, sahabat-sahabatku ikhwan fillah, ini sangat-sangat memberikan pelajaran sekali buat kita ya. Begitu banyak ilmu dari seorang ibu ini. Kita lanjutkan. Inilah momen yang begitu mengkhawatirkan, atau momen yang sangat-sangat disayangkan sekali untuk si ibu ini, yang menjadikan dia murtad, keluar dari agama Islam. Bagaimana kisahnya? Silakan. Waktu itu saya bilang cari tukang urut, saya pegal sekali dan urut, saudara. Tukang urutnya bilang, Bu, kalau ibu besok pagi mandi air panas, kalau keluar biru-biru di badan ibu ini, itu berarti ibu ada gejala jantung. Lalu sebesok saya mandi, benar saudara, keluar biru-biru. Nah, karena saya mau pulang 2 hari lagi, biru-biru itu memar menjadi kayak kemerah-merahan begitu. Nah, yang malang nasib saya itu waktu itu merah itu ada di dada saya, yang nyata sekali. Begitu pulang saya ke Jakarta, saya mandi pakai handuk begitu, suami saya lihat, waduh, didorong saya ke tempat tidur. Apa yang gue curigain dulu kan benar aja, asal perempuan mulut saudara. Aduh, saya bilang, demi Allah, saya bilang, ini kenapa? Oh, ini kamu telepon ke Padang, ke saudara saya itu. Oh, udah pompang liko, nggak percaya, pokoknya intinya dia tidak percaya. Terus dia bilang, udah kalau kamu memang nggak berbuat, ambil Al-Quran kamu itu, injak Al-Quran itu dan bersaksi, bersumpah kamu di situ. Dan saya bersumpah, saudara. Dan yang sangat menarik perhatian banyak orang ketika saya mengatakan, menyaksikan bagaimana ayah ketika dia mendengar bahwa saya ini murtad, ini saudara yang menjadi orang kafir, kata orang ini ya, di situ ayah saya benar-benar menunjukkan keakuannya ya, keangkuhannya, kekuatannya untuk menghabisi saya. Tapi pada akhirnya saya melihat luar biasa Yesus ini. 7 bulan sebelum ayah saya meninggal, ayah saya boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu sahabat, sebuah perjalanan dari si ibu yang tadinya muslimah ya, ngakunya, dan akhirnya dia menjadi murtadin, keluar dari agama Islam. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, sebagaimana yang kita telah dengar barusan, si ibu ini ternyata keluar dari agama Islam itu karena dituduh, mungkin dituduh selingkuh oleh seorang suaminya yang masih Kristen itu ya, yang non muslim. Karena begitu mempertahankan suaminya daripada agamanya, si ibu ini berani, nauzubillah, menginjak Al-Quran dengan bersumpah pula bahwa dia tidak melakukan perselingkuhan. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, dan juga sungguh malang nasib dari seorang ayah ibu ini juga ya, yang berhasil dimurtadkan, nauzubillah summa nauzubillah. Padahal setelah seorang ayah ini mengetahui bahwa anaknya, ibu ini murtadin, menjadi seorang murtad, keluar dari agama Islam, seharusnya itu telah putuslah hubungan antara anak dengan ayahnya ya. Tapi nauzubillah summa nauzubillah, sekali lagi ini mungkin menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tiada lain dan tidak bukan hanya untuk menjadi sebuah petualangan bagi kita ya, dengan dihadirkannya ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain semata-mata Allah memberikan kepada kita ujian ini hanya untuk memberikan kita tempat yang lebih dari sekarang yang kita tempati, derajat yang kita sekarang tempati ini, melewati ujian itulah akan menjadi tempat yang lebih lagi. Seperti sedia kala misalkan Tamsil menjadi anak sekolah ya, anak sekolah mau naik kelas,
tadi kelas 1 mau naik kelas 2 itu kan ada ujiannya. Nah sahabat selalu alhamdulillah, ini si ibu ini tidak kuat, tidak bertahan dengan ujiannya, makanya dia mungkin ya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Tapi sungguh dolun mudilun, sudah sasar, menyesatkan pula ya, sesat dan menyesatkan. Si ibu ini sudah sesat, keluar dari agama Islam, lalu berhasil menyesatkan orang tuanya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Yaitu sahabat saudaraku yang fillah, untuk kita semua, bahwa begitu mahalnya agama ini, begitu mahalnya agama Islam, bagaikan permata yang panas ya. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kehidupan kita Allah menurunkan ujian. Yakinlah Allah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberikan suatu ujian kepada makhluknya kecuali yakinlah bahwa makhluknya itu sanggup untuk menghadapinya, sanggup untuk melewatinya. Mudah-mudahan kita selama masih ada dalam dunia ini, ya, apapun yang Allah berikan, apapun ujian yang Allah turunkan kepada kita, semoga tidak menggoyahkan keimanan kita sehingga kita tetap dalam keadaan Islam wal iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu sahabat saudaraku ikhwan fillah, satu ibrah, satu pelajaran buat kita semua untuk begitu kuatnya mempertahankan agama Islam ini. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.